Tiba-tiba mukanya pucet. Kak, ada ular di kamar saya. Sus, yang bener dong. Bener kak, bener ada ular. Oke guys, gue masih ada di hotel. Bukan karantina, tapi snaycation. Oh god. Oke, buat teman-teman yang udah nontonin instastory gue pasti tahu kenapa akhirnya gue bikin video ini. Jadi beberapa hari yang lalu tiba-tiba aja bau bangke binatang di studio gue. Cuman karena gue takut ya buat ngecek, terus gue suruh lah supir gue buat ngecek itu sebenarnya bau bangke apa. Pas dia lagi nyari-nyari bau bangkenya, dia langsung bilang tuh ke PA gue, "Del, ada ular kecil gitu." Cuma pas gue cari-cari tuh kok mana sih nggak ada. Soalnya warna ularnya itu mirip sama warna teras, warnanya tuh abu-abu dan ada geradakan gitu loh. Terus gue kaget banget dong, gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri itu ular. Mampus sih, Ini ular belang. Ular belang dari mana? Ya Tuhan. Ularnya emang masih kecil, kayak satu jari gini lah ya. Panjangnya juga mungkin segini. Tapi itu ular guys. Gue panik dong, asli itu super panik banget. Tangan gue tremor ya. Gue langsung telepon pawang ularnya. Karena sebenarnya rumah gue itu selalu di pest control at least sebulan 2 kali. Jadi karena gue sadar sendiri ya, rumah gue tuh di belakang kebun, di depan sawah. So gue tahu nih pasti ada binatang-binatang eksotis. Sebelum gue pindah ke Bali, gue juga udah tahu pasti yang namanya ular, biawak, itu semua pasti ada gitu. Cuman gue tidak berekspektasi aja secepat ini adanya di rumah gue. Setelah gue telepon, pawangnya langsung datang dong. Ini tips juga nih teman-teman yang tinggalnya di Bali atau tinggalnya di daerah tropis ya, yang taulah pasti banyak binatang eksotis. Harus banget nih pest control yang deket sama rumah lo. Oke, pawang ular datang dan berhasil nangkep bayi ularnya ini. Ternyata dia bukan bayi guys. Apakah berbisa? Untungnya enggak berbisa. Jadi gue kayak tenang nih, oke. Tapi kata pawang ularnya nih, kalau udah gede, segede gini guys. Bayangin induknya tuh segede gini. Jadi pasti kelihatan kalau ngumpet dimanapun di rumah gue. Udah nih, pawang ularnya say bye-bye gitu kan. Terus ketika gue upload, terus banyak yang bilang, "Kak, yang namanya ular itu gak mungkin cuma 1-2 biji. Yang namanya betelor, itu bisa 10, bisa belasan." Mampus dong gue. Cuman gue kayak, ini kayaknya ular nyasar aja nih ya. Gue mencoba untuk berpikir positif. Sampai EJ kan bobo nih. Terus udah gitu susnya EJ mau beres-beres kamarnya. Oke, dia pergi ke kamarnya. Tiba-tiba mukanya pucet. "Kak, ada ular di kamar saya." Sus, yang bener dong. Bener kak, bener ada ular. Waduh, mampus gue telepon lagi dong pest control gue. Akhirnya dia datang. Setelah gerebek-gerubuk, itu sumpah itu ngeri banget tau gak sih pas ngeliat pawang ularnya. Soalnya katanya salah satu ularnya itu sedikit agresif, jadinya susah buat ditangkap. Oke, dan ternyata ada 2 ular di kamar susnya EJ. Jadi berapa pak ularnya? Tadi pertama dapat 1. Jatuh, aduh kaget gue. Udah pak, gak usah dikeluarin pak, please tolong masukin aja. Jadi ini dapat 2 lagi. 2. Oke, berarti total ada 3 ya sayang. Gue yang udah bener-bener oke. Tahan napas, namaste dulu, zen dulu ya. Karena saking paniknya gue kayak oke, gue harus staycation dulu nih. Padahal buat gue ya, gue tuh semenjak tinggal di Bali kayak paling males tau gak lo staycation. 1, gue mesti beresin barang-barangnya EJ, barang-barang gue, skincare gue banyak, rambut, catokan. Aduh, kayak males sejujurnya untuk staycation tuh kayak bukan hal yang fun lagi buat gue. Gue lebih suka tinggal di rumah. Kalau emang mau jalan-jalan ya udah keluar rumah aja. Cuman untuk nginep di hotel tuh kayak males aja gitu loh buat gue. Paham ya sampai sini? Jadi gue kayak oh my god, gue mesti staycation. Dan yang nyebelinnya lagi, Bang Ben tuh kayak santai banget gitu loh. Lo ngerti gak sih? Kayak ya udah biasa aja. Ben, ini tuh ada ular. Ya terus mau digimanain gitu. Ya gue yang panik sendiri. Ngerti gak sih? Gue kayak ngerasa gue gila sendiri tuh gak lo? Ini kenapa laki gue kayak kurang ekspresif sama sekali gitu. Sedangkan gue udah takut banget. Gue tuh sebenarnya gak fobia sama
ular ya. Tapi semenjak mau pindah ke Bali ini bener-bener takut banget karena gue tahu cerita dari orang-orang dan gue ngeliat sendiri ada biawak ya di dalam villa yang gue lagi tempatin. Itu kayak bikin gue beneran parno banget. Kenapa? Karena biawak itu makanannya ular. Oke, di mana ada biawak berarti ada ular. Lo tau gak sih, ketika gue mencari pest control, believe it or not ya, mereka fully book. Yes, gue itu nggak bisa minta dia langsung datang. Dia datang itu besokannya dan itu pun sore. Karena di Bali lagi banyak musim ular bertelur. Jadi katanya bulan Oktober sampai Desember itu adalah musim ular. Sebenarnya nggak di Bali doang sih, di Jakarta juga kan. Adalah gue dengar cerita ada kobra, ada piton. Aduh, jujur itu bikin gue down banget sih sebenarnya. Mempertanyakan apakah keputusan gue tuh sebenarnya tepat nggak sih pindah ke Bali. Kenapa sedrama ini dari mulai ya villa ada penunggunya, terus sekarang ada ulernya. Kalau lo mendingan mana guys? Villa ada penunggunya atau villa ada ulernya? Coba komen di bawah. Jujur sih, tidur gue tuh nggak nyenyak banget di malam itu. Gue cuman mikir ini ada berapa ular lagi ya yang ada di rumah gue gitu. Terus gue juga mikir, ini pest control beneran bekerja bagus gak sih? Soalnya kan gue 2 minggu sekali itu semprot pest control ya. Terus gue juga udah taruh kawat yang buat ular, buat mencegah dia masuk. Tapi kok kenapa masih ada juga? Terus tiba-tiba rumah gue diserang ular 3 biji gitu. Gue of course dong, gue bertanya-tanya, lo ngapain aja gitu di rumah gue? Karena kata orang pest controlnya, ibu gimana sih, ini kok nggak ditutup, ini bolongan di kamar mandi tuh seharusnya ditutup bu. Terus gue mikir dong, kan lo tugasnya buat ngurusin yang kayak gitu ya. Manalah gue tahu, gue kan beauty vlogger, bukan pawang ular ya. Kalau gue tahu yang namanya bolongan itu harus ditutup, ya pasti gue tutup lah. Jujur pest control yang pertama gue ngerasa kayak they didn't do proper job gitu. Jadi gue kayak ngerasa, duh salah nih gue pilih pest control, oke? Akhirnya gue cari lagi pest control yang bener-bener buat ular. Dia bilang kawat yang buat ular itu sebenarnya nggak ngaruh. Orang kawatnya cuma 1 biji doang gitu ya. Yang namanya ular itu harus dipakai kawat yang khusus ular, tahu nggak sih? Yang bener-bener dari besi ya, supaya ular itu nggak bisa ngegigit. Kalau cuman tali doang, itu bakal kegigit dan bahkan dia seneng karena kawatnya tuh kan ada sisik-sisiknya ya. Ketika ular mau ngeganti bajunya, tau kan kulitnya itu ganti kulit, nah dia tuh suka ngegesek-gesekin ke situ. Ketika pest control kedua yang datang, ini tuh kayak lebih ada manfaatnya gitu loh. Dia tuh ngasih tauin ada pot yang isinya tanah. Nah jenis tanah ini yang tidak boleh ada di dalam rumah karena tanah ini tuh disukain sama ular, terutama ular kobra. Kayak kenapa nggak ada ngasih tauin hal ini? Kenapa gue tuh nggak tahu gitu loh. Nih jenis tanahnya kayak gini nih guys. Terus lagi ya, ada pohon. Nah, pohon ini nih, pohon Kamboja kan. Pohon Kamboja ternyata pohon kesukaan ular-ular. Oke, gue bukan ahli ular, tapi ini gue dikasih sama ahli ular. Akhirnya gue minta tolong sama yang punya rumah gue untuk nebang pohon ini karena pohonnya tuh cukup tinggi kan. Jadi kalau dari samping, dari belakang tuh ular bisa masuk, terus dia kayak nyebrang masuk ke dalam rumah gue. Jadi itu juga dipotong. Terus ularnya masuk dari mana dong? Ini guys, ularnya tuh masuk dari sini. Seperti yang gue bilang, di belakang rumah gue tuh kan kebon. Jadi ini tuh kawatnya ada yang bolong guys. So tumbuhan merambatnya dia udah kayak makin ngejebol kawat ini. So ada celah sedikit banget dimana ular-ular itu bisa masuk. Terus induknya kemana? Nah setelah diteliti sama pawang-pawang ular, jadi gue punya 3 ya kan. Nanti yang kedua udah ada, nanti gue bakal cerita yang ketiga. Dia yang bilang kalau induknya itu sebenarnya masih ada di dalam kebun, tapi nggak bisa terobos rumah gue karena kawatnya itu terlalu kecil bukaannya, jadi dia nggak bisa masuk. So yang bisa masuk cuman anak-anaknya yang nyari makan, mungkin nyari induknya juga. Nggak ngerti, soalnya kalau kata pawang yang ketiga, dia nggak bisa nyium bau ular yang baru melahirkan. Katanya sih yang namanya ular baru melahirkan itu baunya berbeda dari ular kebanyakan. Juga
Kalau yang namanya induk ular itu pasti meninggalkan jejak dari mulai nya, pipisnya, kulitnya, itu biasanya ada. Nah, setelah pencaharian 1 minggu, 3 pawang ular yang ada itu tidak ditemukan induknya. Tiga-tiganya semua bilang bahwa induknya itu tidak masuk ke dalam rumah gue karena tidak ada jejaknya. Kalau jejak anaknya memang ada, dilihat dari kulit ularnya yang bentukannya tuh masih kecil, kayak baru beranjak remaja gitu. Cuma kalau gue pikir-pikir, beranjak remaja berarti itu ular udah berapa lama di rumah gue? Namaste. Oke, baik. Terus gimana nih kelanjutannya apa? Jadi rumah gue itu ada batu-batu kerikil. Nah, batu kerikil ini atau permukaan lantai yang bergerigi-gerigi itu adalah yang paling disukain sama ular karena dia bisa menggesek-gesekkan tubuhnya ke situ. Oke, yang pertama harus diambil semua kerikilnya. Yes, akhirnya pest control yang kedua nih datang untuk ngambil kerikil-kerikilnya. Dan lo tahu apa? Ketika dia ambil ada ular lagi dong. Oh my god. Jadi total ada 4 ular di rumah gue. Ditambah 1 kulit ular yang nggak tahu pemiliknya siapa. Oh ya, satu lagi, genteng. Nah, teman-teman harus lihat dulu nih gentengnya. Kalau genteng teman-teman turun ya dan banyak celah-celah tuh, nah itu tuh kemungkinan tempat yang disukain sama ular. Nah, kalau udah ngumpet di dalam plafon, itu yang udah paling susah guys. Salah satunya cara untuk mengusir ular adalah menaburkan bubuk sulfur. Jadi sulfur itu gue juga dikasih sama pawang ularnya, ditaburin deh tuh di sekitaran rumah, terus juga di tempat bolongan-bolongan, di bagian toilet. Cuman sulfur ini kan ada baunya ya, jadi ketika ditaruh sebaiknya sih jangan ada anak kecil karena mungkin nanti pernapasannya jadi terganggu. Sulfur ini jelas nggak disukain sama ular, dan kalau sampai si ular makan si sulfur ini, dia akan tiba-tiba kulitnya tuh mengering dan mati secara kering, jadi nggak akan nimbul bau gitu. 1, kawat. Gue beli kawat dan dilapisin double. Oke, supaya kalau misalkan 1 layer rusak, ada layer yang buat nge-backup gitu loh guys. Untuk kawat itu sendiri, 1 rumah gue totalnya sekitar 5 jutaan. Karena di sini teman-teman banyak yang nanya, berapa sih harga sulfurnya? Kalau sulfurnya tuh harganya gratis. Untuk harga pawang ulernya sendiri, kan gue punya 3 nih. Yang pertama yang mencegah, yang menurut gue kurang afdol pekerjaannya. Dia tuh per datang guys. Per datangnya tuh 300.000. Itu 2 minggu sekali. Jadi sebulan 2 kali. Terus kalau yang kedua, yang menurut gue they've done really good job, itu harganya 1 juta untuk 4 kali visit, tapi dia harus seminggu sekali, jadi harus dicek gitu ya. Pawang ular yang ketiga itu harganya 500.000 per 2 kali visit, jadi emang mungkin standarnya kayak gitu ya, 250-300.000, tapi biasanya kalau pawang ularnya datang itu gue kasih makan gitu, karena kan mereka kerjanya seharian, dan kasih tip juga buat yang datang. Nah, yang ketiga ini fungsinya adalah selain mengecek keberadaan ular lagi, dia juga ngefogging semua rumah gue sampai ke dalam-dalam plafon, disemprotin pembasmi ular, pokoknya kayak gitu supaya ularnya tuh keluar dan gak betah di rumah gue. Bayar tukang kebun, nah itu sih sebenarnya bayar seikhlasnya, tapi gue mengikuti bayaran tukang di Jakarta tuh kan 150.000 per hari ya, 8 jam, jadi gue bayar segitu, cuman gue kasih makan juga. Dan bayaran paling besar sih adalah bayaran snaycation ya, karena gue seminggu di hotel sewa 2 kamar, kamar gue sama kamar susnya AJ. Nggak mungkin dong gue tinggalin susnya AJ bersama ular-ular itu, oh tak mungkin. Jadi total tuh 20-an sih. Oh ya, satu lagi sih, ini penting banget. Jadi tempat tidur gue di kamar gue itu bagian toiletnya tuh ada batu-batu kerikil. Gue tuh nggak ngerti kenapa kebanyakan villa-villa tuh suka banget sama batu-batu kerikil, padahal itu tuh sarang para ular. Itu juga akhirnya diambil semua ya guys, ditutup pakai semen. Oke? Jadi di rumah gue sekarang udah nggak ada batu-batu kerikil, udah nggak ada yang namanya tanaman-tanaman gitu kan, semua dibabat abis supaya nggak ada ular lagi. Dari dulu tuh ya, emang gue tuh nggak suka yang namanya rumah ada tanamannya, karena gue geli banget sama yang namanya ulet-ulet gitu kan, apalagi nih kalau ular gitu.
Duh, nggak banget deh. Kalau teman-teman gimana? Tipe orang yang suka sama tanaman-tanaman biar asri gitu, atau nggak suka kayak gue? Coba deh komen di bawah. Terus gue juga dikasih tips nih dari teman-teman semua ya. Coba kasih wangian yang strong banget kayak wangi wipol, wangi lavender, sering-sering dipel sama detol gitu, supaya wangi-wangi itu tuh wangi-wangi yang nggak disukain sama ular. Kemarin gue juga sempat nanya sama teman-teman semua, coba give me Q&A biar gue jawabin di YouTube gue tentang ular ini. So banyak yang nanya, Kak Rachel itu villa atau udah di rumah sendiri? Buat teman-teman yang belum tahu, ini bukan rumah yang gue beli guys. Jadi ini tuh rumahnya masih ngontrak karena rumah gue masih dalam proses renovasi. Jadi ini punya orang rumahnya. So apapun yang gue lakukan di dalam rumah ini, of course gue harus minta izin sama yang punya. Kak, gak ada niatan mau pindah rumah atau gimana gitu nyari aman buat keluarga Kak Rachel? Gini guys, gue tuh sebenarnya sudah tahu ya, ini sebuah resiko yang namanya kalau lo tinggal di rumah. Oke, gue tuh anak apartemen banget, big city girl. Gue nggak pernah urusan sama yang namanya binatang-binatang eksotis. Tapi gue tahu juga, gue sadar lahiriah batiniah kalau yang namanya pindah ke rumah, terutama di Bali yang tanahnya tuh super subur banget dan bersatu dengan alam, gue akan mengalami resiko ini. Tapi gue nggak nyangka aja secepat ini, paham kan? Jadi kalau ditanya mau pindah apa enggak, jawabannya enggak. Karena gue tahu ketika gue pindah, gue akan menemukan hal yang sama nih, kayak gini ya. Kalau nggak ular ya biawak, kalau nggak biawak kaki seribu, luwing, laba-laba, tarantula. Itu kayak hal yang lumrah banget di sini. Jadi kalau disuruh pindah, kayaknya enggak deh. Soalnya rumah gue tuh udah nyaman banget, udah homey banget, dan gue udah cinta banget sama rumah gue ini. Jadi menyesal atau enggak, sempat shock sih. Bener gak sih ini keputusan gue? Apa gue harus balik lagi ya ke Jakarta? Ada kepikiran kayak gitu tuh ada. Tapi gue pikir lagi, gue balik lagi. Tujuan gue pindah ke Bali adalah untuk EJ. Gue pengen EJ mendapatkan udara yang bagus, nggak kayak di Jakarta yang polusinya tuh di atas 150, di atas 100 gitu. Sedangkan di Bali udaranya bagus banget, pendidikannya juga bagus di sini, alamnya bagus, semuanya buat EJ. Jadi kalau ditanya nyesal apa enggak, ya gue tahu itu salah satu resiko tinggal di sini. Kalau di Jakarta emang mungkin gue nggak ketemu sama ular, tapi mungkin gue dihadapkan orang-orang yang hatinya kayak ular, busuk. Dari hati banget nih sayang. Tapi ya that's life. Terus ketemu induknya nggak kak? Tadi juga udah dijawab, kemana induknya. Biasanya ular masuk ke rumah kalau ada mangsanya. Di rumah kakak ada banyak tikus nggak? Nggak ada, sama sekali nggak ada tikus. Banyaknya tuh cicak, tapi semenjak tes kontrol udah mulai berkurang. Banyak sih anak-anaknya doang. Sampai video ini lu record, rumah lu udah nemu berapa ular kak? 4. Apa semua pemukiman di Bali banyak ular Kak Rachel? Enggak sih, enggak semua. Gue nggak tahu karena gue tidak pernah melakukan riset sendiri. Tapi dari DM-DM yang masuk, memang banyak yang bilang, oh iya welcome to Bali, memang seperti itu gitu. Kalau di Bali ular jangan langsung dibunuh kak. Apa kakak percaya kalau ular itu pertanda sesuatu? Gue mau ngebunuh ular? Ya Allah, ngelihat aja gue nggak berani. Gila lagi gue ngebunuh, kagak. Gue telepon pawang ular. Itu memang dibawa langsung sama pawang ular ya, gue nggak tahu sih diapain. Itu terserah deh. Mau dijual, mau dimakan, mau disate, serah deh bang. Yang penting jangan ada di rumah gue, oke? Kalau ditanya percaya atau enggak sih, kayaknya enggak deh. Kak, rumahnya seharusnya diupacarain dulu. Oke, ini banyak banget, bahkan gue terima email. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyarankan gue ini. Gini guys, kalau gue kan punya kepercayaan sendiri, alangkah baiknya kita melakukan ritual-ritual sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Toh rumah gue ada tempat yang buat sembahyang, itu namanya apa sih? Yang kayak gini nih guys, ini tuh juga ada karena yang punya rumah gue tuh kan orang Bali. Jadi memang selalu didoain rumahnya. So kalau disangkut pautin dengan jin atau segala sesuatu yang mistis sih, jujur gue tidak terlalu percaya. Karena gue tahu yang namanya tinggal di Bali itu tanahnya subur. Begitu sayang. Oke guys, segitu aja curhat-curhat kali ini. Semoga ya bisa membantu nih. Karena seperti yang tadi gue bilang, bulan Oktober sampai Januari Desember ini musimnya ular beranak. Stay safe, okay? See you on my next video. Bye bye.